さすが賢者の石。 Hai semuanya, kembali lagi di Celengan Film. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu bahagia. Oke, hari ini aku akan membahas tentang satu buah film berjudul Full Metal Alchemist. Film ini rilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan kakak adik yang bernama Al dan Ed yang terjebak dalam dunia alkemis setelah mereka melakukan ritual berbahaya untuk membangkitkan jiwa yang mati. Seperti apa kisahnya? Mari kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan kebahagiaan kecil keluarga Edward atau Ed dan juga adiknya Al serta kehadiran ibunya. Kedua bocah itu tampak berlari ingin menunjukkan karya hebatnya dari alkimia. Ilmu alkimia sendiri menggabungkan berbagai disiplin ilmu mulai dari kimia, fisika, astrologi, seni, semiotika, metalurgi, kedokteran, ilmu mistis sampai dengan agama. Namun tak berselang lama setelah itu, ibu tiba-tiba saja ambruk dan meninggal dunia. Kini, Ed dan Al hidup sebatang kara. Mereka yatim piatu usai kepergian ibunya. Di saat kesedihan melanda, Ed tercetus ide gila untuk membuat ibu mereka hidup lagi dengan bantuan alkimia. Meski cara ini ilegal, tapi Al tidak bisa menolak kemauan kakaknya. Dua bocah ini mulai mengumpulkan bahan, lalu meracik sesuai yang tertulis di buku panduan. Dan beberapa saat kemudian, keduanya bersungguh-sungguh melakukan ritual berbahaya. Kekuatan besar tak terkira menyedot mereka, dan inilah Full Metal Alchemist. Bertahun-tahun berlalu usai peristiwa itu, Ed yang tumbuh dewasa tampak mengejar seorang bapak tua, yaitu si pastor gadungan, dengan batu sakti yang dicurigai adalah batu bertuah. Pak tua melancarkan berbagai serangan. Pak tua terus berlarian sampai akhirnya ia pun tersudut. Tak habis pikir, Pak tua mengeluarkan monster yang siap memangsa Ed. Namun Ed menghadang mereka dengan transmutasi tanpa simbol. Selang Ed sibuk menghalau satu monster, ada serangan lanjutan. Tapi El yang berbaju zirah sigap melindungi kakaknya. Di saat itu Pak tua mendapat celah untuk kabur. Namun Ed mampu mengejarnya hingga akhirnya mereka pun berhadapan. Saat keduanya beradu kekuatan, cincin itu akhirnya terlempar dan ditemukan pasukan militer yang dipimpin Mustang atau Flame Alchemist. Mustang yang kebetulan punya keahlian dalam unsur api pun membuktikan jika ternyata batu itu bukan batu bertuah yang asli. Pengejaran yang berakhir sia-sia membuat Ed merasa sedih, sebab ia telah menghabiskan waktunya untuk mencari batu ini. Setelah kejadian barusan, Ed dibawa pasukan militer, sedangkan Al ditugaskan membereskan kekacauan yang mereka buat. Sementara itu diam-diam ada 3 orang misterius yang mengamati Ed dari kejauhan. Di tempat kerjanya, Mustang menjelaskan jika keberadaan batu bertuah konon hanya mitos belaka. Lagi pula batu itu hanyalah penguat, bukan sesuatu yang bisa digunakan untuk transportasi manusia. Rupanya, Ed sangat membutuhkan batu tersebut untuk mengembalikan tubuh Al. Saat ini Al tersisa jiwanya saja yang terkurung dalam baju zirah. Sedangkan Ed sendiri bukanlah manusia sempurna, sebab tangan dan kakinya terbuat dari metal. Di tengah obrolan, tiba-tiba mereka kedatangan Kapten Hughes dan Jenderal Hakuro. Saat itu, Jenderal menjabat tangan Ed, si Full Metal Alchemist, dan menyambut baik Ed serta adiknya. Bahkan, Jenderal memberi bantuan kepada kedua saudara ini dengan mengenalkan mereka pada ahli alkimia bernama Tucker. Sementara itu di tempat lain, Pastor Gadungan melampiaskan kemarahannya pada 3 orang misterius yang mengintip kekacauan tadi. Ia merasa kesal karena ia juga tertipu batu bertuah itu. Namun kemarahannya justru berakhir saat pemimpin mereka bernama Luz membunuh si pastor. Adegan beralih memperlihatkan Ed. Al ditemani Windry yang menjadi mekanik Ed selama ini. Mereka terlihat menikmati makan malam bersama keluarga kecil Kapten Hughes. Usai makan malam yang hangat, Ed tertidur. Namun ia bertemu kejadian aneh. Ada cahaya berkilat yang membawanya ke masa lalu. Saat itu, ia harus berpisah dengan Al kecil. Setelah itu Al terdampar di sebuah ruangan serba putih misterius yang disebut ruang kebenaran.
Dan tiba-tiba saja ada kekuatan super yang memperlihatkan kebenaran, tapi itu hanya seperti ilusi. Ed pun menyadari teori transmutasi manusia yang dilakukannya sudah tepat. Namun ia harus melakukan pertukaran dengan tubuhnya. Seperti saat ini, kakinya tiba-tiba saja hampir direnggut darinya. Meski rasanya sakit luar biasa, Ed tidak segan memberikan anggota tubuhnya asal adiknya bisa kembali. Akan tetapi, semua ini sekedar mimpi yang berulang kali ia lihat. Keesokan harinya, Ed, Al, Winry, dan Kapten Hughes pergi menemui Tucker. Usut punya usut, Tucker saat ini sedang meneliti kimera yang bisa bicara. Namun, kimera yang sedikit bicara justru menjadi cacat penelitiannya. Di rumah Tucker ia tinggal bersama anaknya yang bernama Nina dan anjing lucu. Nina menyambut gembira kedatangan para tamu ayahnya, terutama Al yang bisa diajaknya bermain. Nina memang seringkali kesepian karena Tucker sibuk dengan penelitian kimeranya. Tucker menunjukkan objek penelitiannya pada Ed. Meski terlihat hebat, tapi penelitian itu belumlah sempurna. Setelah melihat kimera berbicara, Ed bercerita jika ia kembali ke gerbang kebenaran. Jadi rupanya, El berhasil memutasi jiwa Al dan mengikatnya ke baju Zira. Ia menukar lengan kanannya dengan jiwa adiknya. Kini ia membutuhkan bantuan Tucker supaya Al bisa kembali ke tubuhnya, sehingga Al harus ditinggal untuk diteliti lebih jauh. Tak berlama-lama, Ed pergi dengan Winry. Kapten Hughes ikut mengantar kepergian mereka sembari mencari informasi yang dibocorkan Tucker. Rupanya, Tucker memberitahu Ed tentang batu bertuah yang sedang dipelajari Markov. Dokter itu sempat menghilang, tapi kini Tucker tahu jejak kebenarannya, dan inilah kesempatan Ed mengejar batu bertuah itu. Dalam perjalanan kereta, Ed benar-benar merasa gelisah karena meninggalkan Al sendirian. Winry mencoba menghibur Ed, namun ia juga mengerti seberapa besar rasa cinta Ed untuk adik satu-satunya itu. Sementara itu, Tucker sedang mempelajari jiwa Al yang terperangkap dalam baju Zira. Ia menduga ada batu memori buatan. Kembali pada pencarian Ed, ia akhirnya sampai di lokasi yang dituju. Winnie dengan semangat mencari sosok Markov, yang untungnya saja ada ibu-ibu yang mengenalinya. Namun betapa kagetnya Ed dan Winry saat memasuki rumah itu, mereka langsung dihadang senapan. Untungnya saja mereka bisa menghindar dari bahaya. Ternyata si dokter melakukan itu untuk berjaga-jaga saja. Markov justru memperingatkan Ed supaya tidak perlu berurusan dengan batu bertuah, karena itu bisa membuatnya celaka. Lalu tak lama berselang, mereka kedatangan seorang Luz yang tidak mempan di halo pistol sekalipun. Dengan jaring tombaknya, Luz mencengkram ketiga orang itu di dinding. Ia bahkan membunuh Markov saat itu juga. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Markov menyerahkan simbol transmutasi batu dan petunjuk tambahan yang merujuk ke laboratorium nomor 5. Usai mendapat petunjuk tersebut, El berangkat sendiri selagi Winry meminta bantuan. Ed mencari kebenaran Tucker, namun rumahnya kosong melompong. Ternyata Tucker masih sibuk dengan kimeranya yang bisa berbicara. Kini ia berhasil mencapai kesuksesan. Namun rasanya ada yang janggal. Sampai-sampai Ed menyadari kebengisan Tucker yang menumbalkan anak dan anjingnya untuk eksperimen ini. Wah, amarahnya memuncak dan tak bisa dibendung lagi. Tak berjarak lama, sertifikat Alzheimer Tucker dicabut. Ia pun akhirnya digelandang ke pengadilan militer. Sedangkan Ed masih berkabung dengan transportasi yang melibatkan Nina. Hari-hari berlalu, Ed menghabiskan waktu di perpustakaan. Pandangannya mulai kabur ketika Kapten Hughes datang untuk membantu. Setelah mengisi perutnya lebih dulu, mereka sepakat membahas simbol transmutasi batu yang berhubungan dengan rahasia militer negara. Kecurigaan mulai timbul saat bahan penelitian Markov ikut dihancurkan bersamaan dengan kematiannya. Kapten Hughes semakin yakin ada kaitannya dengan militer. Di tengah diskusi panas, Jenderal Hakuro ikut bergabung. Rupanya, ia satu-satunya yang mengetahui letak laboratorium 5 yang tersembunyi di pabrik pengalengan. Al serta Winry bergegas ke pabrik pengalengan, namun sayangnya tak ada bekas-bekas laboratorium di sana. Ketika Ed merasa tertipu, Al justru melancarkan aksi protesnya. Ia mempercayai ucapan Tucker jika tubuhnya sudah tidak ada. Dan Ed merekayasa dengan memori buatan. Keraguan Al membuat dua bersaudara itu akhirnya berseteru. Ed tak segan-segan menghajar Al dan berkali-kali memukulnya. Namun Al bisa membalik keadaan hingga akhirnya Winry menjadi penengah di antara mereka.
Di sisi lain, Kapten Hughes menyelidiki dalang kerusuhan di kota. Ia juga menghubungkan dengan kematian Markov. Di sana semuanya terpecahkan jika Luz yang menjadi pembunuh Markov tiba-tiba saja muncul di hadapan Kapten Hughes. Seketika ia mengeluarkan jaring tombaknya. Kemudian Kapten Hughes menghubungi Mustang yang tanpa disadari ada yang berwujud Mustang berada di belakangnya sambil menodongkan pistol. Adegan berlanjut memperlihatkan Ed yang dibawa ke markas area timur oleh pasukan militer. Sedangkan Al dan Winry ditinggalkan begitu saja. Sesampainya di tempat, Ed mendapat kabar jika Kapten Hughes terbunuh. Selintas, bayangan Kapten Hughes yang selalu membantunya teringat kembali. Oke, tidak berhenti di situ saja. Kabar buruk lain datang dari Tucker yang berhasil melarikan diri. Ed dan Al segera bertindak. Apalagi ketika Laboratorium 5 sudah diketahui lokasi pastinya. Sementara itu, pasukan militer mengepung Mustang yang dicurigai telah berkhianat. Senjata mengarah ke Mustang, namun ia tidak gentar meski Ed menyusulnya. Mustang malah membakar penyusup yang ternyata bagian dari kelompok Luz. Karena penyamarannya sudah terbongkar, Luz muncul di hadapan. Dari simbol tato di dadanya, Mustang mengenali Luz dan kawan-kawan sebagai manusia buatan. Mereka tahan terhadap rasa sakit, bahkan bisa merekayasa tampilan seperti saat membunuh Kapten Hughes. Para manusia buatan ini tampaknya punya kekuatan yang tak bisa diremehkan. Satu dari mereka bahkan memangsa manusia hidup-hidup. Sementara Luz si pemimpin, ia memiliki jurus jaring tombak andalannya. Mustang berkali-kali menyerang mereka. Tapi para manusia buatan ini kebal dari senjata. Alhasil, Mustang pun berakhir terluka. Akan tetapi meski kondisinya tak lagi prima, Mustang menyuruh Ed tetap pergi ke laboratorium selagi ia menangani Luz sendirian. Sesampainya di laboratorium, Ed begitu terkejut saat mendapati Tucker menyandra Al dan Winry. Tucker yang licik pun mengancam Ed jika ia tidak mau menyerahkan lengannya yang mengandung alkimia. Tidak hanya itu saja, Tucker ternyata memanfaatkan Al untuk pergi ke gerbang kebenaran supaya Tucker bisa mengikat jiwa. Dan pada akhirnya, Tucker menunjukkan batu bertuah yang dicari-cari Ed. Tucker mengatakan jika batu bertuah itu terbuat dari nyawa manusia di tempat simbol transmutasi. Tempat yang dulunya adalah kamp tawanan perang yang menjadi bahan dasar batu bertuah. Saat membayangkan kejadian tragis itu, Ed merasa sangatlah tersiksa. Usai mengakhiri penjelasannya, Tucker akan menembak Ed, namun ia terhenti saat Luz membunuhnya saat itu juga. Benar-benar di luar dugaan, Luz mengungkapkan dalang sesungguhnya yang mana adalah Jenderal Hakuro. Tanpa sepengetahuan mereka, Jenderal memiliki rencana super mengerikan untuk pasukan militer yang kuat dan tak terkalahkan. Ia pun menunjukkan para tentara buatan yang bisa dibangkitkan dengan batu bertuah. Melihat kelicikan Jenderal, Ed pun marah bukan main. Namun Jenderal secepat mungkin mengisi jiwa para tentara buatannya. Dan beginilah pemandangan yang menyeramkan. Ribuan bahkan ratusan ribu monster berjatuhan memenuhi ruangan. Lalu saat Jenderal mendekat untuk menyambut mereka, tak disangka-sangka ia justru menjadi korban makhluk ciptaannya sendiri. Para monster dalam jumlah tak terkira ini membuat kekacauan di mana-mana. Al pun membantu Ed terbebas dari monster yang ingin memangsanya. Begitu pula anak buah Luz yang ditugaskan menyantap para manusia buatan itu. Mereka kini berbagi peran, selagi Luz dan satu kawannya menghadapi Mustang yang belum tumbang dibantu dengan Ed. Namun upaya ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Klan Luz yang ternyata berasal dari batu bertuah sangat ahli dalam bertarung. Untungnya saja Ed si Full Metal Alchemist bisa bermutasi secara langsung. Dengan menggabungkan kekuatan Flame Alchemist alias Mustang, mereka terus menghabisi jatah nyawa klan Luz. Setelah dibakar berulang kali, akhirnya Luz hancur lebur meninggalkan batu bertuah. Sementara itu pasukan militer berhasil menghentikan laju para monster buatan Jenderal. Usai mendapat batu bertuah yang dicari-cari, Ed pergi ke ruang kebenaran. Ia melihat tubuh Al yang sudah tumbuh dewasa. Al tampak begitu lemas dan tak berdaya. Tak lama kemudian,
Ed kembali ke dunia nyata. Ia menyatakan kesaksiannya jika memang tubuh adiknya ini benar-benar ada. Dari kejadian menegangkan itu, Mustang berhasil selamat. Ed berharap agar Mustang menduduki jabatan tertinggi lalu membongkar rahasia itu semua. Di akhir film terlihat Winry yang ceria menaiki kereta dengan Ed dan Al. Dan film pun tamat.